Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, hari ini 12 Januari 2026 teman-teman, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terutama berkaitan dengan pertanyaan teman-teman. Bang, kapan Dapodik rilis? Oke, jadi kita akan ngebahas persiapan rilis Dapodik 2026B semester genap. Emang bener Bang, jenisnya 2026B versinya? Ya kita lihat aja nanti ya teman-teman ya. Oke. Penting dan jangan menunda. Kenapa jangan menunda? Karena nanti informasinya pekerjaan operator itu terutama untuk SD SMP bertubi-tubi nih di semester 2 ya. Jadi kalau ada kerjaan sebaiknya segera dikerjakan ya. Nah, mari kita bahas terkait update Dapodik versi 2026B. Yang pertama, kapan update-nya? Itu pertanyaan yang paling banyak diterima Ngapakpedia. Yaitu jelas harusnya di bulan Januari ini karena berkaitan dengan rencana penyaluran TPG yang dibuat per bulan. Jadi Februari itu harus sudah mulai validasi info GTK. Makanya Januari harusnya sudah rilis dan akhir Januari teman-teman diusahakan sudah sinkron Dapodik. Ya, gitu ya. Sebelum terjadi makanya saya ingatkan. Kemudian versi dan jenis Dapodiknya Bang atau update-annya seperti apa? Nah, untuk versinya adalah 2026B berdasarkan info Dapodik official kemarin sempat di-spill sedikit tipe versinya ya. Kemudian jenisnya kemungkinan ada installer dan atau patch. Kenapa saya tulis dan atau? Karena bisa saja ada versi installer dan juga patch-nya. Atau bisa saja installer saja atau patch saja. Gitu teman-teman. Ini masih jadi tanda tanya kalau yang kedua. Tapi kemungkinan biasanya sih installer selalu ada ya. Kemudian jika installer, maka harus install ulang Dapodiknya dengan versi terbaru dan yang lama di uninstall. Itu kalau pakai installer. Tapi kalau pakainya patch, maka langsung timpa saja dengan versi terbaru tanpa hapus versi lama yang 2026A-nya. Kalau udah terlanjur di uninstall gimana Bang? Mau update pakai patch? Ya berarti harus install ulang dari versi 2026. Begitu teman-teman. Itu versi dan jenis Dapodik. Kemudian kebutuhan install versi terbaru ya. Jadi nanti saat rilis itu kebutuhannya apa saja? Jelas laptop ya harus ada. Terutama buat teman-teman yang sudah dapat bantuan laptop baru nih ya, silakan diinstal di laptop itu saja biar lebih gacor ya. Oke. Kemudian harus butuh internet karena ketika registrasi membutuhkan internet. Dan yang ketiga akun Dapodik. Jangan sampai lupa ada email, ada password dan ada NPSN sekolah. Bukan NPSN, kode registrasi. Sebentar ini. Kode registrasi sekolah. Nah, ini ya. Harusnya kode registrasi sekolah. Oke. Kalau sudah itu kebutuhan installnya, lalu persiapan dokumen-dokumennya apa saja, Bang? Nah, ini juga beberapa perlu saya sampaikan ya. Berkaitan dengan dokumen yang jelas pembagian SKKPM, terutama untuk guru cerdik nih, ya. Apalagi kalau ada guru baru yang baru lulus cerdik di 2025, nah itu segera diatur tuh biar dapat 24 jam. Kemudian update SK terbaru jika ada, misalnya SK KPM, SK jenis GTK-nya, yang tadinya honor sekolah sudah jadi paruh waktu, nah itu disiapkan SK-nya. Kemudian update SK-SK yang memang harus diinput, misalnya SK tim TPPK, SK, apa aja lah pokoknya yang berkaitan dengan data di sekolah Anda. Kenaikan gaji, kenaikan pangkat, gitu-gitu teman-teman. Jika memang ada, gitu ya. Kemudian update kondisi sarpras, itu juga harus, terutama untuk sekolah penerima revitalisasi yang sudah selesai. Ya. Kalau sudah selesai berarti kan bangunannya sudah bisa digunakan, jadi harus diinput. Kalau bangunan sekolah yang terkena bencana gimana? Ya berarti kondisi rusak parah gitu ya. Rusak 100% gitu bisa ya teman-teman. Intinya kondisi sarpras diupdate. Kemudian yang sengaja saya bold dan tanda kuning adalah persiapan data internet dan kelistrikan. Ya, seperti speed internetnya berapa dan daya listriknya berapa. Itu karena sekarang kita kan dapat bantuan tuh IFP, laptop. Jadi sepertinya di dashboarding nanti ada persiapan atau pendataan khusus untuk data internet dan kelistrikan. Ya, jadi harus di real ya listriknya dayanya berapa itu harus diketahui operator sekolah. Kemudian beberapa yang harus dikerjakan di dinas nih, misalnya perubahan jenis GTK, mulai dari
guru jadi kepala sekolah, terus kepala sekolah balik jadi guru, terus guru bahasa Indonesia jadi guru matematik. Nah, misal kayak gitu-gitu. Terus honor sekolah jadi paruh waktu. Nah, itu nanti penginputan SK-nya setahu saya di dinas. Kemudian perubahan data KKS, perubahan akun GTK, ya. Yang akun info GTK-nya mau ganti, itu nanti di dinas dilakukannya. Dinasnya hapus akun, nanti operator sekolah yang membuat dengan akun baru prosedurnya ya. Untuk lebih detail nanti dibahas di video khusus saja. Ini hanya gambaran umum. Oke. Kemudian yang dikerjakan saat rilis Dapodik terbaru, ini sedikit saran buat teman-teman operator yang belum lama mungkin megang Dapodik. Yang jelas, jangan buru-buru install. Lebih baik pantau dulu informasi di grup atau saluran WA Ngapakpedia ya. Ini untuk menghindari beberapa kondisi yang biasanya suka ada error Dapodik. Kalau baru rilis itu biasanya ada bug, ada error gitu. Tapi jika kalian memang sudah merasa terbiasa dengan hal itu, operator-operator lama, ya silakan langsung gas aja kalau baru update ya teman-teman. Kemudian fokus pada data invalid dan selesaikan pembelajaran. Ya, kenapa pembelajaran? Yaitu berkaitan dengan validasi info GTK gitu teman-teman ya. Terutama untuk yang sekolah ada guru serdiknya gitu teman-teman. Oke, untuk lebih detailnya nanti akan dibahas di video khusus jika Dapodik sudah rilis tentunya ya. Kemudian informasi penting tambahan. Nah, ini beberapa info yang saya ambil dari Dapodik Official. Nah, di sini ada pertanyaan, Dapodik terbaru apakah ada menu P3K paruh waktu? Karena ini SK-nya juga SK yang baru, jenis GTK baru, maka di sini akan ada fitur P3K paruh waktu. Gitu. Ini jawaban dari admin Dapodik Official ya. Ini jenis guru semakin bervariasi di Indonesia. Di Indonesia jenis guru udah kayak spesies aja. Macam-macam. Kemudian informasi yang kedua adalah Min, kapan Dapodik terbaru rilis? Dan untuk yang PPG 2025, apakah energinya terbit di Dapodik terbaru? Nah, ini juga paling banyak ditanyakan masalah NRG Dapodik ya. NRG itu tidak pernah terbit di Dapodik. NRG itu hanya di input. Nah, terbitnya di info GTK. Makanya Dapodik Official ngejawabnya sejak kapan NRG terbit di Dapodik ya? Karena NRG itu terbitnya di info GTK, teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dapodik baru KKA untuk SD dan SMP sudah masuk mapel wajib? Ya jelas belum, karena perubahan itu pasti di awal tahun ajaran. Kalau di tengah tahun ajaran kayaknya belum bisa, makanya masih statusnya adalah mapel pilihan teman-teman untuk KKA di SD dan SMP. Jadi nanti di semester 2 masih mapel pilihan ya. Yang selanjutnya, Min, gimana bisa masuk Dapodik negeri yang honor? Udah 3 tahun nih. Nah, kalau mau masuk Dapodik, itu SK-nya adalah SK Kepala Dinas dan SK atau SK Bupati. Kalau kalian sudah punya SK itu, ya dinas akan menginput. Ya, kalau kalian nggak punya SK itu, ya nggak mungkin dinas mau nginput ke Dapodik. Ini khusus negeri ya teman-teman, karena ini pertanyaannya untuk khusus negeri ya. Nah, kalau SK-nya kepala sekolah, maka dinas tidak akan menginput, tidak mau menginput karena itu bukan aturannya ya. Sekali lagi untuk honor di sekolah negeri itu harus SK dinas atau SK bupati, setahu saya begitu. Kita lanjut ke screenshotan berikutnya. Untuk penerbitan NRG, nah ini lagi-lagi NRG, apakah harus input nomor serdiknya ke Dapodik Min? Serdiknya belum sampai. Nah ini jawabannya kita cekik aja ya. Sekali lagi, NRG tidak ada kaitannya dengan inputan serdik di Dapodik, teman-teman. Di Dapodik itu tulisannya riwayat. Jadi itu hanya untuk menulis yang memang sudah terbit. Serdiknya sudah terbit, kita input. Energinya sudah terbit, kita input. Jadi bukan keluar karena sudah diinput di Dapodik ya. Tapi kalau sudah keluar, kita input di Dapodik. Gitu teman-teman prosedurnya ya. Jadi keluarnya di mana? Ya di info GTK secara otomatis gitu. Ditunggu saja. Kita lanjut. Kalau Dapodik baru rilis, apakah yang PPG 2025 akan terbit NRG di info GTK? Ini juga masih masalah NRG. Gak ada hubungannya Dapodik dengan penerbitan NRG. Ya, sudah ditegaskan. Kalau Bapak Ibu Guru ada yang masih ngeyel, ini teman-teman operator silakan screenshot aja informasi ini, lalu kirimkan ke Bapak Ibu gurunya gitu. Ya. Yang selanjutnya, sebelum keluar spill menu-menu baru dong Min. Nanti ngetes speed internetnya di sekolah ya, jangan di rumah. Kan yang ditanya internet sekolah. Nah, tadi kan sudah saya spill juga tuh untuk ngukur kecepatan internet dan ngukur daya listrik. Kalau daya listrik sih bukan diukur ya, tapi dilihat di
datangnya di meterannya itu berapa gitu. Kemudian yang terakhir sepertinya ini fitur terbaru di Dapodik yang baru apa Min? Spill, siapkan aja data listrik dan internet. Nah, ini juga sudah diinfokan di Dapodik Office. Nah, itu teman-teman informasi penting tambahannya berkaitan dengan persiapan rilis Dapodik terbaru. Kalau saya yang penting ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 info penting yang paling banyak ditanyakan. Jadi ini saya spill gitu ya, berdasarkan Dapodik official juga. Jadi ini resmi informasinya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, itu saja persiapan tentang rilis Dapodik terbaru versi 2026B yang kemungkinan keluarnya kapan, Min? Nah, ditunggu aja ya. Ditunggu aja dan jangan lupa di-follow saluran WA Ngapakpedia dan di-subscribe channel YouTube-nya Ngapakpedia. Biar tidak ketinggalan informasi dari dunia pendidikan semuanya ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.